Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi dengan aku Molly dan juga Bung Tazli. Di acara Selamat Sore Medan, seperti biasa kita bakal membacakan 3 berita menarik hari ini, Tribuners. Tapi sebelum kita mulai, ada yang mau dibincangin dulu nggak sih Bang? Gak ada? Langsung gas aja? Gak ada sih. Langsung aja kita gas ya, Tribuners ya. Jadi ini berita pertama nih, datang dari kasus yang lagi viral kemarin Bang. Ya. Soal penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari AKBP Akhirudin Hasibuan, yaitu Aditya Hasibuan. Dan ternyata Tribuners, untuk kelanjutan dari perjalanan kasusnya hari ini direkonstruksi bagaimana peristiwa penganiayaan itu. Jadi secara detail ya Bang, dari awal step mulainya. Jadi ternyata itu Ken Admiral memang ada juga melakukan hal yang nyepa spionnya. Bukan. Itu si Adit. Jadi sebenarnya aku suatu balik-balik orang di dua. Sebelum peristiwa penganiayaan yang di video itu, rupanya si Ken ini kan lagi kayak kencan lah sama si Vira itu kan. Cewek yang ditaksirnya itu. Si Ken ini korban ya? Iya, korban. Rupanya didatangin sama si Adit. Naik mobil Pajero. Iya, orang kaya betul ya. Adit datang itu naik Nmax numpang sama kawannya. Setelah kumpul, orang itu datangin si Ken. Oke. Kemudian di daerah Ring Road itulah si Ken itu sempat dipukulin di depan ceweknya teman wanitanya itu. Nah, setelah itu kayaknya si Ken itu bilang, masa kayak gini perlakuan kalian di depan perempuan. Habis itu pergi si Ken, dikejar lagi, ditendang lah spion mobilnya itu. Di situ baru terungkap kalau selama ini kan seperti nggak ada gitu fakta yang itu, bahwasannya kaca spionnya dirusak gitu aja kan, padahal sebenarnya sempat terjadi pemukulan. Oke. Jadi Tribuners, ternyata nih ada momen juga nih ketika rekonstruksi hari ini ya berlangsung. Jadi kan ada pertemuan antara ayah dan juga anak nih, AKBP Akhirudin dengan Aditya Hasibuan. Jadi pada saat rekonstruksi itu mereka sempat berpelukan sebentar gitu. Beda ya kasusnya dengan yang waktu kemarin tuh David Ozora tuh. Ya, ayahnya sama sekali nggak ada peduli. Kalau yang ini masih ada mau peluk, entah itu memang rekonstruksinya sebelum tumbuh-tumbuhan ada pelukan gitu kali orang itu nggak. Itu salah satu rekonstruksinya juga. Enggak ya. Jadi support dari ayah untuk anak ya. Beda ya, sama siapa sih nama ayahnya, lupa. Alun Trisambodo. Trisambodo, Rafael Alun Trisambodo. Jadi kalau itu memang sampai kayak terlihat ya istilahnya bagaimana dia kecewa dengan anaknya sampai nggak mau peduli sama sekali. Waktu ditahan juga tidak dikunjungi kamu. Jadi Tribuners, sebelum kita lanjut ke reporter kita, ini ada videonya. Kita saksikan dulu video berikut ini. Sisi sebelah kiri mobil Mini Cooper. Ya Bu. Tersangka Adit menghubungi saksi ini. Saksi apa ya, Dek? Ya, sedikit ya. Nah, jadi itu ya memang pada saat rekonstruksinya, bahkan itu kayaknya si Safiranya asli ya Bang. Iya. Cantik ya, pantas bisa dapat cowok yang Mini Cooper gitu. Ya. Kalau mau nih? Gak dapat. Yang itu aja jahat kali. Yang mana? Itu jangan disebut lah mereknya. Nggak boleh, dosa. Astagfirullah. Yang pakai knalpot blong itu. Dah, oke, kita langsung ke reporter aja nih. Kita menghindari percakapan yang tidak penting ya. Ini ada Bang Alfiansyah. Halo Bang Alfiansyah. Ya, halo Molly dan juga Bang Tadli. Ya, selamat sore Bang. Selamat sore Bang Alfiansyah. Ini Bang, seperti apa tadi pada saat proses rekonstruksinya? Ada momen apa saja? Mungkin bisa diceritakan secara detail Bang. Seperti apa? Silakan. Ya, baik Molly dan juga Bang Tadli.
Rekonstruksi terkait kasus penganiayaan yang melibatkan anak dari AKBP Achirudin Hasibuan saat ini masih berlangsung di Polda Sumatera Utara. Oh, masih Nah, berlangsung saat sampai ini, saat ini. Ya, masih berlangsung hingga saat ini. Itu ada total 37 adegan yang rencananya akan dilakukan rekonstruksi pada hari ini. Saat ini masih berjalan 17 adegan yang mana dari awal kejadian, sebelum kejadian itu mereka ini sempat bertemu di sebuah restoran cepat saji begitu di kawasan Ring Road. Nah, di sana si Ken ini bersama Safira sedang makan begitu ataupun sedang berkencan. Tak lama memang ketika itu didatangi oleh si Aditya yang merupakan anak dari AKBP Achirudin ini. Sorry, Nah, di sana sebentar terlibat- Bang Alfiansyah. Itu pada saat yang di rumah makan cepat saji itu apakah memang Bang? Ya, halo Molly. Sempat terputus tadi. Gimana? Untuk lokasi yang tempat restoran tempat saji itu apakah memang dilakukan rekonstruksinya itu benaran di sana atau hanya di tempat lain aja sebagai umpamaan aja, Bang Alfiansyah? Ya, rekonstruksi sendiri dilakukan itu di Polda Sumatera Utara dan hanya sekedar saja begitu, seperti di tempat restoran itu dilakukan juga di Polda Sumatera Utara begitu, dan dihadirkan para sejumlah saksi termasuk si Safira dan juga Aditya beserta orang tuanya AKBP Achirudin. Nah, di sana memang tadi Ken Admiral tidak terlihat karena masih di Manchester begitu, karena sedang berkuliah. Nah, ketika itu mereka sempat terlibat percekcokan begitu dan disaksikan oleh si Safira ini. Nah, setelah dari situ berlanjut ke rumah dari AKBP Hasibuan ini, Achirudin Hasibuan ini, dan di sana lah terlibat percekcokan karena si Ken Admiral ini mendatangi rumah dari si Aditya, dan di sana dia bertemu langsung dengan si AKBP Achirudin Hasibuan ini. Nah, di sana terlibat pertengkaran antara Aditya ini dengan si Ken Admiral. Nah, saat ini masih berlangsung. Tadi memang di sela-sela momen rekonstruksi ini sempat terlihat bahwasanya si Achirudin ini sempat memeluk putranya yang juga saat ini sudah dilakukan penahanan di Polda Sumatera Utara. Tadi sempat ada momen mereka ini berdua berpelukan begitu. Si Achirudin ini menggunakan baju tahanan Propos Polda Sumatera Utara, sedangkan si Aditya ini menggunakan baju berwarna merah tahanan di Polda Sumatera Utara. Begitu Modi dan Bang Tadli. Oke. Ya, untuk dari pihak keluarga Ken, apakah ada tampak hadir di dalam Rekonstruksi ini tadi? Ya, tadi sempat terlihat juga kakak dari si Ken, Dinda juga tampak hadir menyaksikan rekonstruksi yang diselenggarakan ini. Pengacaranya juga tadi turut menyaksikan, begitu Bang. Bagaimana dengan suasana atau kondisi ketika rekonstruksi? Apakah selain berpelukan tadi ada momen lainnya? Mungkin dari Safiranya ada kejadian apa nih Bang Alfiansyah? Ya, terkait itu tidak ada tampak ya. Namun tadi memang ada keterangan yang berbeda ya disaksikan oleh dari keterangan si Achirudin Hasibuan ini dan juga keterangan saksi dan juga keterangan dari Achirudin Hasibuan ini. Oke, Bang Alfiansyah, aku jadi kepengen nanya ini karena kan aku juga belum pernah menjadi saksi nih ya. Untuk Safira sendiri, apakah dia sebagai saksi datang langsung ke area rekonstruksi itu bakal aman untuk kelanjutannya setelah rekonstruksi ini, Bang? Ya, terkait itu tadi juga memang di rekonstruksi sendiri memang juga tadi terlihat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga ikut mendampingi. Kemungkinan akan didampingi juga para saksi ini oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini, karena mereka juga turut menyaksikan berjalannya rekonstruksi tadi di Polda Sumatera Utara. Oke, berarti itu Safira memang cantik ya Bang aslinya, Abang lihat langsung ya tadi ya?
Kok senyum-senyum? Iya. Cantikan mana sama adek itu? Dibilang tidak cantik, dia menjadi rebutan begitu antara Ken dan Aditya. Yang ikut ngerebut juga. Oke, Baik, Alfiansyah, berarti terima sampai kasih. saat ini masih proses rekonstruksi ya, belum selesai ya Bang Alfiansyah. Kalau gitu kita tunggu untuk perkembangannya, mungkin ada momen lagi yang pertengkaran atau apa gitu ya. Nggak kita harapin, nggak ngarep. Cuman kalau ada kejadian-kejadian mungkin nanti bisa Tribuners diberikan informasinya. Terima kasih Bang Alfiansyah atas informasinya kepada Tribuners nih. Selamat sore Ya. Alfiansyah. Selamat sore Bang Tajri dan juga Moli. Berarti masih bagi Bang Alfiansyah mungkin ya lebih cantik adik itu daripada si Safira gitu. Iya, kan sebenarnya bukan perkara cantik aja sih kalau untuk memilih pasangan itu. Oh, Kenyamanan nomor satu. oh iya siap. Oke Tribuners, jadi ternyata nih untuk rekonstruksi perihal apa sih perkelahian ya? Penganiayaan yang dilakukan anak dari AKBP Akhirudin masih bergulir nih. Berapa? 20-an atau 30-an bagian kan? Dan termasuk sempat disebut-sebut ada menodongkan senapan laras panjang ke Ken. Nah itu apakah turut bakal dilakukan rekonstruksi juga ya. Jadi nggak mau ketinggalan momen itu. Jadi reporter kita tuh harus standby di sana. Makanya nggak bisa kita tanya detail. Kalau tadi entah udah selesai rekonstruksinya, mungkin semua kita tanyain sih. Ya, kalau bisa selama sore Medan satu episode itu semua. Makanya itu kalau mau tahu perkembangannya bisa dicek aja di www.medan.tribunnews.com. Oke, kalau gitu Tribuners untuk tadi masih menggantung ya karena masih berjalan nih rekonstruksinya. Kita lanjut ke berita kedua aja nih. Jadi nih ada terekam CCTV 3 pria pelaku curanmor gasak sepeda motor di Panti Rehabilitasi Narkoba LRPPNBI Jalan Budi Luhur Kelurahan Sesi Kambing C2 Kecamatan Medan Vetia Kota Medan. Nah, maling-maling motor ini seperti udah nggak ada takutnya lagi. Bang, kayak yang selamat asal aku bawa SSM nih ya, aku kan seminggu sekali ya, karena aku nggak tahu lah host yang lain. Selalu ada berita curanmor. Dan 3 ya kan? Sekali 2. Dan aksinya tuh sama, selalu terekam CCTV, terus nanti satu di atas sepeda motor, satu lagi beraksi, bawa kabur gitu. Dan kita Kali ini motor sport. Itu kan besar tuh kan motor sport. lebih lihai lagi dia ya, si malingnya ya. Makanya 3 orang yang turun tangan ini. Nah, tapi dengan banyaknya beredar video tentang curanmor ini, Bang, terus kan otomatis kita bakal ngelaporin ke pihak kepolisian. Itu pasti ada dong yang berhasil ditangkap, pencuri-pencurinya ini. Tapi apa sih yang membuat, menurut Abang ya, apa sih yang membuat para curanmor ini masih berani melakukan tindakannya, bahkan padahal gampang sekali nih video-video aksi yang kayak gitu tuh viral. Sebenarnya menurutku pemicu utamanya itu narkoba. Nekatnya itu karena itu. Iya, karena sudah kecanduan, butuh barang itu, ya apapun dilakukan. Rasa takut itu hilang. Ya seperti berjudi lah, kalau kena, kalau enggak ya udah. Daripada aku nggak bisa muasin hasratku ya. Jadi karena itu makanya nekat. Itulah faktor utamanya sih. Di samping yang lain lah, kebutuhan yang lain, misalnya butuh makan, butuh apa. Tapi yang nomor utama pasti narkoba ya. Jadi ini peristiwa curanmor ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, Tribuners. Jadi subuh-subuh nih ya, orang sholat subuh nih waktunya. Udah lewat sih. Jadi masih belum diketahui juga ya Bang identitas dari para pelakunya. Karena ini kan 3 orang nih pelakunya katanya. Iya. Tapi ya kita saksikan aja dulu video berikut ini, Tribuners. Awalnya? Iya Pak, yuk. Ya aja biar Itu nih, yang mobil yang begitu. Itu kayaknya siapa? Untuk Helen. Anu? Bukan. Hah? Dia. Bukan yang juga boleh kita mau. Dia teman. Si anak remaja ini. Iya. Semuanya sampai dia. Oh, pertama aku mau coba itu ya dari sana. Enggak bisa. Scoopy ini kan? Ya, sebenarnya. Kenapa begini?
Pakai itu ya? Iya. Dorong lagi. Jaga tidak ada anak-anak. Itu kok. Ini jaga. Kasih saya kasih belum dapat. Kita nggak bisa itu, dorong itu. Mau satu nggak bisa itu. Nggak bisa, nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa, starter bukan bisa. 3 menit baru itu. Dorong sampai itu. Aku kira lihai kali dia bisa didopinnya motor, rupanya enggak. Dia bilang dia baru 2 hari bertugas. Oh, kita Berarti langsung. setelah kehilangan baru ditempatkan satpam di situ. Sepertinya, atau diganti satpam yang lama. Kita bakal cari tahu nih bagaimana kebenaran sebenarnya. Ini langsung aja ke reporter kita, ada Bang Aprianto. Halo Bang Aprianto. Ya, halo, selamat sore Kak Moli dan Bang Tazli. Selamat sore Bang Aprianto. Bang, ini bagaimana Bang sebenarnya peristiwa maling curanmor ini? Ini kan berarti kan di kantor kan ya peristiwanya. Security-nya apakah memang tidak ada atau memang setelah kejadian baru ditempatkan, itu seperti apa Bang? Faktanya. Silakan. Ya Kak, selamat sore Tribuners. Untuk kasus pencurian motorsport yang terjadi di panti rehabilitas di Jalan Budiluhur ini, dari pengakuan salah satu security tadi yang saya ketemu di lokasi, dia menyebutkan dia baru 2 hari bekerja di sana. Dan pada saat itu ada rekannya yang lain yang sedang bertugas, namun pada hari ini tadi belum masuk dan akan masuk pada malam hari. Dan dia sendiri pun mengaku tidak mengetahui persis bagaimana kronologi kejadian ini. Namun dia mengaku bahwa pemilik sepeda motorsport tersebut adalah staf dari panti rehabilitas narkoba tersebut. Dan untuk kasusnya sendiri pun dia sebutkan sudah dilaporkan ke Polsek Helvetia. Dan tadi saya sempat juga konfirmasi ke Kanit Reskrim Polsek Helvetia, Ibtu Ibrahim. Dia menyebutkan memang kasus ini sudah ditangani saat ini dan korban sendiri pun sudah diinterogasi dan kasusnya akan diselidiki dan untuk dikembangkan kembali Kak. Gitu Kak. Bang, itu berarti security-nya itu ditempatkan setelah kejadian gitu? Enggak, untuk security memang ada Kak, namun posisinya tidak ada pos di luar gedung tersebut. Untuk lokasi security sendiri ada pintu masuk dan di dalam pintu masuk tersebut Kak, posisi security berjaga Kak. Lah, ini bukan di pintu masuk ya? Berarti itu nggak ada lagi gerbangnya? Tidak ada Bang, ini parkiran dan langsung ada pintu masuk Bang. Dan itu pun dibatasi dengan pintu kaca. Berarti posisi sepeda motor itu tidak di dalam gerbang? Tidak Bang, ini sama sekali parkiran tidak ada gerbang Bang. Itu langsung di parkiran dan terbuka Bang. Oke, terus gimana Bang? Kan udah dilaporkan, apa udah ada perkembangan sampai saat ini? Dari pengakuan Kanit Reskrim Polsek Helvetia, itu Ibrahim sendiri Kak, dia mengaku masih dalam penyelidikan kasus ini Kak dan pengembangan Kak. Apa identitas pelaku sudah diketahui, masih buronan, atau memang masih belum tahu juga identitasnya nih Bang? Untuk sampai saat ini pun dia mengaku belum dapat menyebutkan identitas pelaku Kak, karena masih dilakukan pengecekan ulang CCTV ini untuk melihat identitas atau wajah pelaku Kak. Oke. Terus untuk sebelumnya udah pernah toh? Kak, sorry Kak, tadi sempat terputus Kak. Untuk di tempat rehabilitasi sendiri udah pernah kemalingan sebelumnya atau baru kali ini pertama kejadiannya? Karena ngelihat kondisi dari lokasinya itu ternyata rawan kan Bang? Rawan. Seperti apa Bang? Dari security tadi yang saya tanya tersebut Kak, dia kurang mengetahui pasti bagaimana kondisi di panti rehabilitas narkoba tersebut, karena dia memang baru 2 hari bekerja. Ya nggak 2 hari Namun ada ya? Karena memang rekan dia sendiri pun bertugas di shift malam nanti Kak. Kebetulan dia yang masuk untuk di pagi sampai sore Kak. Oh, jadi belum ada pernyataan resminya ya, ada kemalingan, masih belum tahu dia ya Bang. Baiklah kalau gitu, terima kasih Bang Aprianto atas laporannya. Ya, terima kasih Selamat Kak Moli dan Bang beraktivitas Tasli. kembali Bang. Ya baik, jadi memang bulak balik nih ya Bang Tazli dan juga Molly nih ingatin kepada Tribuners,
hati-hati selalu dimanapun, siapkan kunci ganda, apalagi mau itu ada CCTV kayak ada Di security kayak dalam gerbang aja pun hilang. hilang. Konon di luar gerbang kayak tadi, yang security-nya masuk pintu baru ada, otomatis kan itu nggak terlalu mungkin dia ngeliatin ke lokasi parkiran, cuman mata dia nggak mungkin selalu ke situ kan Tribuners. Pasti dia ada ke toilet, ada makan, ada capeknya, ada bosan main handphone sih paling besar persentasenya. Jadi memang harus ada melakukan apa sih, pertahanan diri sendiri yang lebih lagi Tribuners, kayak kunci ganda ya Bang, dibawa rantai mungkin kemana-mana. Tapi walaupun kunci ganda itu juga mau seganda apapun Tetap ada sebenarnya, cuman istilahnya mempersulit Iya. supaya ada keurungan, mungkin pakai gembok dia nggak jadilah gitu, jadi urung niatnya ya. Aku bahkan Bang ya, pengawasan kayak tadi harusnya satpamnya berada di lokasi depan, Parkiran, ya kan? Jangan di dalam sana. ya memang udah salah set mungkin tempat parkiran ya Bang, nggak ada tempat parkiran lain kali ya, kita nggak tahu lokasinya seperti apa lebih tepatnya. Baiklah Tribuners, kalau gitu kita lanjut ke berita ketiga atau berita terakhir kita nih. Jadi ada sebanyak 4 rumah warga di desa Seliturtasi, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara roboh. Jadi diketahui robohnya itu akibat maraknya galian C yang diduga ilegal dan beroperasi sejak beberapa tahun belakangan ya. Ini kalau udah galian habis itu ilegal pula, kena Merusak imbasnya alam. kan Habis itu merugikan orang, pihak lain, bukan dia yang rugi kan. dan juga pemerintah tidak turun tangan. Untuk memberantasnya juga sebelum ini terjadi. Maksudnya istilahnya kalau udah roboh gini gimana? Tanggung jawabnya ke siapa nih yang bakal mempertanggungjawabkan ini? Dia ilegal, ya nggak sih Bang? Iya. Terus kita tanya ke pemerintah, kenapa nggak sebelumnya? Udah tahu ini bertahun-tahun katanya. Kenapa nggak sebelum? tidak ditertibkan? Gitu. Bahkan mau dilakukan klarifikasi nih sama pemerintah setempat kan Bang? Nggak ada yang jawab wartawan kita. Iya. Enggan berkomentar. Berarti pemerintahnya Takut main apa? Nggak boleh. lemah. Oh, awak kirain Lemah. disuap. Nggak, mana tahu. Banyak loh kasus korupsi sekarang, tengoklah ya. Aku selalu bacain yang korupsi, yang ilegal, banyak duitnya. Kita nggak tahu kan Bang. Siapa tahu kenapa. Biasanya sih seperti itu. Jadi Karena ini urusan uang, ya kan? Kenapa dibiarkan berarti ada dapat dia kan, diduga makanya dia ada suap-suap menerima suap. Jadi, nggak tahu lah, masih belum pasti. Semoga nih pihak kepolisian bisa memeriksa ya Bang, aparat mengetahui. terkait, pemerintah peduli dengan kondisi alam yang menimpa warga sekitar ini kan. Bahkan sampai 4 rumah roboh loh. Itu siapa tanggung jawabnya? Coba kemana tuh warganya mengadu? Ini ada videonya Tribuners, kita saksikan dulu video berikut ini. Sebelumnya Pak, sungainya itu di mana Pak? Dindingnya? Itu karena sungainya yang Pak. itu pun rumah itu loh Pak. Yang mana Pak? Itu yang nampak putih itu pun rumah itu. Oh. Abang masih di PD kan Bang? Masuk kamar mundur. Hah? Saya kan? Ruginya tadi mana dia yang nelpon aku nggak? Udah sampai Tanjung Selamat balik lagi. Katanya ada pesta dulu. Jadi nggak perlu dulu.
Ini satu sana itu Pak. Itu satu. Sana, terus sampai itu ke arah Beko itu. Itu memang ada hubungannya nggak dengan pengorekan itu Bu? Makanya rumah jatuh. Ada nggak pengaruhnya? Ada pengaruhnya nggak? Dulu belum ada ini Pak. Belum ada galian sini. Memang sunginya pindah ke sana kan, terus nabrak kemari. Jadi harapannya nih apa nih Bu? Nih. Harapannya ya kalau bisa ditanggulangi lah Pak. Ya entah di bronjong apa kayak mana gitu. Ya kami pun takut juga kalau rumahnya kena sungai. Videonya ya lengkap gitu ya, company profile iya juga, ada pakai drone. Itu drone siapa? Jadi ini memang istilahnya mungkin ya Bang, rumah roboh ini tuh nggak langsung semuanya empat-empatnya kali ya. Tapi lebih detailnya kita bisa langsung aja tanya ke Bang Anil nih. Halo Bang Anil. Halo, selamat sore Kak Maudi dan Mentazli. Sore Bang Anil. Bang, ini kan ada 4 rumah warga roboh. Itu robohnya barengan barengan atau karena galian ini selama galian ini berlangsung ada roboh-roboh rumahnya. Itu seperti apa Bang Anil sebenarnya? Jadi Kak, memang sebelumnya itu dikabarkan ada 4 rumah warga di Desa Selitur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara itu roboh. Jadi robohnya bangunan keempat rumah ini tidak langsung sekaligus roboh, tapi perlahan persatu-satu seperti itu Kak, karena semakin maraknya galian. Jadi dulunya sungai aliran Batangan Serangan ini tidak seburuk seperti yang kita lihat di layar itu. Jadi ada alirannya memang sudah terbentuk oleh alam, namun karena diduga dilakukan oleh pengusaha-pengusaha galian ilegal ini membuat ibaratnya badan dari sungai itu menjadi hancur, sehingga sungai alirannya itu sudah tidak beraturan. Aneh sehingga kayak kubangan jatuhnya. Iya benar. Jadi karena terjadi pengorekan material berupa batu dan pasir, itu terjadi derasnya arus sehingga terjadi abrasi dan membuat itu ya kalau kita perhatikan ada macam tebing gitu. Itu bekas korekan sehingga itu yang mengakibatkan longsor seperti itu, Kak. Oke. Nah, itu Bang galiannya ini sendiri. Sorry, Bang. Anil, galiannya sendiri sudah dimulai sejak di tahun berapa Bang Anil? Ini bervariasi seperti yang beberapa waktu lalu yang kita pernah beritakan juga, dan itu satu aliran juga, itu Sungai Batang Serangan. Warga ada yang mengatakan ini sudah sejak 2 tahun yang lalu, bahkan ada yang mengatakan hingga 5 tahun yang lalu seperti itu Kak. Jadi galian ini, sepanjang Sungai Batang Serangan ini tidak hanya ini saja titik diduga galian ilegal, namun seperti yang kita beritakan beberapa waktu lalu itu di Kecamatan Batang Serangan juga terdapat galian yang diduga ilegal seperti itu Kak. Dan informasi yang kita peroleh di lapangan, jadi pengakuan dari seperti yang kita beritakan beberapa waktu lalu itu di Camat Batang Serangan itu milik seperti koperasi usaha gitu Kak, namanya KSU yang disingkat seperti itu, koperasi serba usaha, namanya KSU. Namun menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Langkat saat kita konfirmasi dalam pemberitaan pertama, karena ini masih satu aliran ya Kak, itu mengatakan bahwasanya KSU telah memiliki izin untuk melakukan galian C seperti itu. Namun yang cukup herannya kita, kalau memang memiliki izin, Kasat Reskrim Polres Langkat pada saat itu sempat bertanya kepada saya, itu milik siapa? Kalau memang sudah ada izin harusnya ia mengetahui, diduga iya, benar. Pasti mengetahui itu milik siapa. Saat kita konfirmasi kembali, jika galian C yang di Kecamatan Batang Serangan itu milik warga atau pengusaha bernama Bama seperti itu. Namun ia mengatakan izin dari Bama tersebut karena sudah di bawah naungan KSU, jadi dia mengatakan bahwasanya itu sudah memiliki izin. Namun yang di Sawit Seberang ini, yang di Sawit Seberang yang seperti di video kita lihat saat ini, itu juga mengatasnamakan KSU seperti itu Kak, Bang Tazli. Jadi sampai saat ini memang kita masih terus menelisik tentang izin dari KSU sendiri, apakah memiliki izin atau tidak. Dan jika pun misalnya memiliki izin,
itu pasti ada ininya ya, apa istilahnya, ada presentasi dalam proses pengurukan itu seperti apa, Iya. sehingga Ada tidak perjanjian. merusak AMDAL ya Bang, seperti itu. Betul, benar. Jadi Bang, untuk kayak rumah yang udah roboh sampai 4 ini, apakah ada pertanggungjawaban sendiri dari para proyek-proyek ilegal ini? Baik, jadi pada saat itu memang itu ya Kak, informasi yang kita peroleh memang di lapangan, dalam namanya bisnis ilegal memang sudah ada beberapa oknum-oknum yang sudah diamankan seperti itu Kak. Jadi pada saat itu memang sudah ada koordinasi dari pihak KSU sendiri, bahkan melibatkan kepala desanya. Jadi pada saat itu sudah ada ganti rugi seperti itu Kak, terkait ada yang 4 rumah yang roboh ini. Namun ya itu juga rumah yang dibangunkan itu seperti rumah ala kadarnya seperti itu Kak. Bahkan sudah tidak berada warga-warga yang rumahnya roboh ini, sudah tidak bertempat tinggal di lokasi ini lagi karena mereka merasa takut begitu Bang Tazi, karena hampir setiap tahunnya apalagi terjadi air yang cukup deras debitnya, sehingga terjadi abrasi lagi dan mereka akan takut seperti itu. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga yang kita wawancarai bernama Yuswanti, di mana saat ini tebing yang bekas korekan atau abrasi itu sudah tinggal 8 meter dari rumah yang saat dia tempati saat ini. Ada kemungkinan kalau diduga galian ilegal tidak diberhentikan atau beroperasi, itu akan mengakibatkan hal yang sama seperti itu Kak Maulid dan Bang Tazli. Ya. Oke. Bang, untuk dari berarti kan tadi ada, kita tahu ya siapa. Halo Bang Anil. Bagaimana Kak? Kak Razi? Untuk nama yang Anil sebutkan tadi, kan tadi ada menyebut nama pemiliknya, ternyata bukan dari KSU, tapi siapa tadi? Itu sebutkan. Abang udah coba ulik untuk profilnya sendiri Bang? Untuk Bama sendiri itu merupakan memang salah satu orang yang memang pengusaha, namun karena di lokasi yang kita datangin ini memang ada beberapa ini ya dugaan-dugaan seperti keselamatan kita di lokasi Bang, jadi kita tidak terlalu cukup berani untuk mengulas si pemilik ini. Namun pengakuan dari Kasareskrim, si Bama ini mengerjakan diduga galian C ini atas suruhan dari KSU, yang dimana KSU lah yang memiliki izin seperti itu Bang. Namun Bama tidak memiliki izin. Kalau itu kan dari pihak kepolisian, kalau dari pemerintah sendiri ada memberikan klarifikasi terkait ini Bang? Ya sejauh ini memang kita masih berupaya ya Kak untuk mengkonfirmasi terus terkait galian C ini, karena memang mengingat pada hari ini sendiri saya memang saat ini sedang tadi dari sejak pagi hingga sore ini baru selesai mengikuti sidang pembunuhan Tosa Ginting seperti itu. Jadi ini baru kelar dan kita memang belum ada ketemu. Mungkin besok akan kita follow up lebih lanjut seperti itu Kak Maulid dan Tazli. Baik, kalau gitu kita tunggu ya Bang untuk perkembangannya. Bang Anil, terima kasih banget atas informasinya nih. Selamat beraktivitas kembali Bang Anil. Selamat sore Bang Tazli, Kak Moli. Ya, biasanya di lokasi-lokasi seperti itu banyak preman pasti itu ya, udah jempol kali udah bisa liputan ke dalam kayak gitu kan. Biasanya bahaya itu bahkan sebenarnya Tribuners sebagai informasi aja untuk wartawan kita nih, untuk datang ke lokasi kayak gitu tuh mengancam nikmatin semua orang, gak ada kepemilikan hak pribadi kamu sendiri ya, gitu. Dan juga supaya Pemkab Langkat ini merespon. Betul. Kalau enggak ada responnya tuh Tribuners. Itu penyakit ya. Kita semua tahu no viral no justice. Dan pura-pura nggak tahu kadang. Oh ada ya galian sih. Kepengen kali ku sodorkan ke muka. Kayak gitu aja nggak tahu gitu kan. Nggak mungkin kan dia nggak tahu ya. Baiklah Tribuners, pokoknya untuk update berita tadi nih, perkembangan seperti apa. Contoh tadi berita untuk AKBP Akhirudin, hasil rekonstruksinya seperti apa sedang berjalan. Atau tadi nih tentang galian C yang ilegal nih, masih belum ada konfirmasi dari pihak pemerintah ataupun kepolisian seperti apa pastinya ya. Jadi, atau dari peristiwa curanmor tadi pelakunya sudah berhasil ditangkap atau belum. Untuk update-nya nih kalian bisa langsung aja pantengin di website kita, ada di www.medan.tribunnews.com. Atau bisa juga di media sosial kita nih. Ada di mana aja Bang Tazli? Di YouTube, ada di Facebook, ada di TikTok, Instagram, dan lain-lain. Benar banget. Terus juga kalau misalnya Tribuners bingung mau kafe di mana, mau liburan kemana, mau makan apa nih, kita ada namanya Tribun Medan Explore, nggak pakai langsung X. Di situ kalian bisa mendapatkan rekomendasi seperti yang aku bilangin tadi. Ya, jadi buka aja TikTok,
cari Tribun Medan Explore ataupun Instagramnya. Dan juga YouTube-nya juga ada ya Bang. Oke deh, kalau gitu terima kasih Tribuners sudah menyaksikan Selamat Sore Medan. Jangan lupa untuk saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu aku Molly, Aku Tazli, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.